Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Sosiologi, ingin melakukan wawancara dan kampanye sosial tentang kenakalan remaja. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kanseloki Nazkia. Saya Syafira Bunga Aulia. Saya Aziza Katiwati. Saya Salada Maira. Saya Sinta Bella. Remaja merupakan perilaku menyimpang yang dilakukan remaja dan bertentangan dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam sosiologi, kenakalan remaja termasuk bentuk penyimpangan sosial yang dapat terjadi karena masa remaja adalah masa pencarian jati diri. Bentuk kenakalan remaja misalnya membolos, bullying, tawuran, balap liar, dan melanggar aturan sekolah. Jika dibiarkan, perilaku ini dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Kenakalan remaja bisa berasal dari kurangnya perhatian keluarga, pengaruh teman sebaya, lingkungan yang buruk, serta lemahnya kontrol diri. Faktor-faktor tersebut dapat mendorong remaja melakukan perilaku negatif. Remaja dapat berdampak pada menurunnya prestasi belajar, rusaknya masa depan, dan munculnya masalah sosial di masyarakat. Karena itu, masalah ini perlu mendapat perhatian bersama. Pencegahan dapat dilakukan melalui pengawasan orang tua, pendidikan karakter, memilih pergaulan yang baik, dan mengikuti kegiatan positif. Dengan begitu, remaja dapat tumbuh menjadi pribadi yang lebih bertanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Kanseloki Nazkia, perwakilan dari kelompok 3. Hari ini saya mau mewawancarai Bapak tentang kenakalan remaja menurut opini Bapak sebagai seorang guru. Sebelumnya, perkenalkan dulu atas nama Bapak siapa? Azwar. Menurut tanggapan Bapak, gimana sih saat ada murid yang melanggar aturan? Saat ada murid yang melanggar aturan, ya kewajiban seorang guru wajib memberikan arahan, bimbingan, dan nasihat. Karena aturan itu untuk mengatur siswa supaya patuh dengan aturan. Terus untuk pertanyaan kedua, apa dampak kenakalan remaja terhadap masa depan siswa? Tentu banyak sekali dampaknya ya. Pertama, kan kenakalan itu bermacam bentuk. Malas belajar juga kategori nakal, tawuran juga kategori nakal, kemudian cabut dari sekolah kategori nakal. Nah, yang mana mau dibahas? Contoh malas. Orang malas nggak mungkin akan bisa mencapai cita-cita kalau dengan kemalasan. Itu harus ada usaha. Bagaimana usahanya? Ya rajin. Begitu. Orang nggak mau belajar, bukan harus dipaksa dia wajib belajar, tetapi bagaimana dirinya itu memaksakan untuk supaya rajin belajar, rajin masuk. Menggapai cita-cita yang diinginkan itu tentu cita-cita yang memuaskan dirinya, kan nggak mungkin cita-cita terjun ke jurang gitu kan. Tentu ingin cita-cita main ke bulan, tapi dia malas meraih cita-cita itu karena malas belajar. Ya nggak mungkin tercapai, mustahil, jauh panggang dari api. Itu kira-kira. Untuk pertanyaan ketiga, menurut Bapak, apakah media sosial berpengaruh terhadap perilaku menyimpang bagi siswa? Media itu bisa kemungkinan berpengaruh kepada hal yang negatif, bisa juga kepada hal yang positif. Tinggal bagaimana memanfaatkan media itu untuk apa? Contoh, guru memberikan tugas melalui media, handphone terutama. Kan tidak perlu harus diteriakin di kelas, lain sebagainya. Banyak peran dan fungsi media itu banyak gitu ya. Kalau memanfaatkan media itu untuk hal yang positif. Tapi bisa nggak pengaruh pada hal yang negatif? Lebih parah lagi, kan kembali ke diri masing-masing. Contoh, mestinya media itu manfaatkan untuk belajar. Di situ ada kalkulator, di situ ada buku sejarah, ada buku elektronik gitu kan. Tapi dia manfaatkan untuk main games. Apalagi sekarang gamenya game online. Tentu butuh kuota, butuh waktu, pikiran, habis di situ. Jadi banyak sekali yang menjadi rugi siswa itu. Tentu kembali ke diri siswa, bisa positif, bisa negatif. Kalau dia dewasa menghadapi media itu bisa kepada hal yang positif. Tapi kalau dia tidak dewasa mensikapi media itu bisa terjun ke hal yang negatif. Oh, malam Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, saya Syafira Bunga Aulia, perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya ada tugas wawancara sosiologi tentang kenakalan remaja. Pertanyaannya itu, gimana tanggapan Bapak saat ada murid yang melanggar aturan? Yang pertama, kalau murid melanggar aturan tetap harus ditegakkan sesuai aturan, karena itu sudah menjadi kesepakatan sekolah dan juga orang tua.
Yang kedua, tetap kita ada tahapan pembinaan. Contohnya teguran 1, teguran 2. Jadi nggak langsung para murid itu dapat apa namanya tadi jadi nggak langsung kena final, jadi langsung ada teguran 1, teguran 2. Itu aja. Pertanyaan yang kedua, apa dampak kenakalan remaja terhadap masa depan siswa? Ya. Yang pertama, dampaknya tentunya siswa itu sendiri, beliau akan terhambat dari cita-cita itu sendiri. Contohnya akan terhalang karena akibat perbuatan. Itu yang kedua. Tentunya di sini dampaknya bagi dia sendiri, keluarga juga, dan juga tentunya bangsa. Itu udah dampaknya luar biasa kalau kenakalan remaja, bagi kita tidak ada perhatian. Ya. Apalagi? Yang terakhir, menurut Bapak, apakah media sosial berpengaruh terhadap perilaku menyimpang bagi siswa? Ya, media sosial pasti akan menyimpang. Tetapi ada catatan buat kita bahwa media sosial itu sebetulnya ada dampak negatif, ada juga dampak positif. Dalam artian, kalau yang negatif berarti biasanya menyimpang dari nilai-nilai moral adab. Tapi kalau yang bermanfaat tentunya untuk kemajuan bagi si pengguna media itu sendiri. Contohnya, bagi si pengguna katakanlah tambah tahu info mengenai agama, dia bisa mengamalkan dan bisa mengajarkan, atau tahu info ilmu yang memang di sini bermanfaat. Tentunya bisa buat dirinya dan juga untuk yang lain. Ya, Pak. Terima kasih ya Pak sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aziza Kurniawati, siswi dari kelas 11 SMA. Saya akan mewawancarai narasumber saya. Temanya tentang kenakalan remaja. Sebelumnya saya dengan Ibu siapa? Saya dengan Ibu Kiki. Boleh saya mulai pertanyaan? Pertanyaan pertama, bagaimana cara orang tua menyeimbangkan antara membebaskan anak tetapi tetap mengawasi anak? Oke, cara saya itu kita tetap memberikan kebebasan anak. Misalnya dengan cara dia bermain gitu ya. Kita bilang mengawasinya nanti misalnya jam 9 harus sudah ada di rumah gitu, seperti itu. Terus jika dia telat, aturan itu yang saya terapkan ke dia, ya kita tetap mengawasinya. Dia mainnya sama siapa aja nih gitu, atau sama teman-teman yang kita sudah kenal, seperti itu. Itu sih dengan cara seperti menyeimbangkannya. Pertanyaan kedua, apa yang bisa orang tua lakukan supaya anak lebih terbuka cerita tentang masalahnya? Oke, pertama-tama saya sebagai orang tua akan bertanya setiap mungkin pulang beberapa seminggu setelah pulang sekolah dia ada masalah apa di sekolah atau bagaimana, walaupun masalah misalnya masalah private ya, masalah mungkin lawan jenisnya gitu, terus atau dia sama teman-temannya seperti itu, dengan cara kita dengan tidak yang marah-marah atau bagaimana, dengan berdiskusi lah seperti itu. Pertanyaan ketiga, kalau anak melakukan kesalahan lebih baik ditegur keras atau diajak diskusi? Nah, dengan cara diskusi sebenarnya sih marah wajar ya sebagai orang tua ya gitu. Cuman ya, alangkah baiknya dengan diskusi, kita bicara pelan-pelan. Misalnya contoh dia mestinya bolos atau tidak mengerjakan PR, dihukum sama gurunya. Kenapa seperti itu? Nanti kan kamu akan malu sama teman-teman kayak gitu kan. Ya kalau kita bicara marah, ya marah pastinya gitu kan. Dia dengan menyimpang aturan yang kita sudah terapkan kayak gitu. Seperti itu sih dengan cara berdiskusi, tidak dengan marah yang besar seperti itu. Oke. Nama saya Salada Maira dari kelas 11 F2 ingin mewakilkan kelompok 3. Sebelumnya dengan Ibu siapa? Saya Ibu Mira. Saya ingin menanyakan soal kenakalan remaja. Bagaimana cara orang tua menyeimbangkan antara memberi kebebasan tetapi tetap mengawasi anak? Yang pertama, membangun komunikasi kepada anak dengan baik dan serta mengajarkan anak bagaimana cara pergaulan kepada teman dengan baik. Pertanyaan kedua, apa yang bisa orang tua lakukan supaya anak lebih terbuka cerita tentang masalahnya? Membangun komunikasi kepada anak serta mencari tahu apa masalah anak tersebut dan memberitahu kepada anak cara memecahkan masalah tersebut agar kejadian itu tidak terulang kembali. Kesalahan lebih baik ditegur keras atau diajak diskusi? Kalau saya diskusi kepada anak tersebut biar supaya anak lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sinta Bella. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai Anda. Boleh perkenalkan nama Anda siapa? Saya Zakina Trijanisa dari kelas 11 F1. Di sini saya mempunyai 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, kalau kita sebagai teman cuma jadi penonton, itu ikut adil dalam bullying atau enggak ya? Enggak, karena menurut saya kalau misalnya ada bully kayak gitu, kita enggak cuma nontonin sih, kita harusnya bantuin, kayak ya bantuin sebisanya kita kayak gimana, mau itu bantu ngomong, bantu laporin guru, atau bantu beraksi juga boleh. Pertanyaan kedua, pernah nggak sih ngerasa terpaksa ikut-ikutan ngelakuin hal yang beresiko cuman karena nggak enak sama teman atau takut dianggap cupu? Pernah. Kenapa? Kayak waktu itu diajakin main di atas jam 9, terus karena takut dikatain anak rumahan jadi lewat sampai jam setengah 10. Oke.
Yang ketiga, kalau kamu jadi korban bullying, kamu bakal cerita ke siapa? Mama. Ke mama saya. Itu kenapa? Karena saya ngerasa mama tempat paling amat buat saya cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Bella. Saya perwakilan dari kelompok 3. Di sini saya akan mewawancarai Anda. Sebelumnya, perkenalkan nama Anda siapa? Nama saya Muhammad Isa Kurniawan dari kelas mulai 2. Di sini saya akan membacakan pertanyaan ke-1. Kalau kita sebagai teman cuma jadi penonton, itu ikut adil dalam bullying nggak ya? Tentu saja. Karena kalau kita cuma ngeliatin doang ketika seseorang lagi dibully itu secara tidak langsung kita ikut membuli juga karena kita tidak membela orang yang dibully itu. Oke. Pertanyaan yang kedua, pernah nggak sih ngerasa terpaksa ikut-ikutan ngelakuin hal yang beresiko cuman karena nggak enak sama teman atau takut dianggap cupu? Kalau itu aku belum pernah ikut-ikutan kayak gitu. Kalau aku lebih nggak enak kalau misalkan aku diajakin kebaikan tapi aku nggak nerima. Nah itu aku lebih nggak enak gitu daripada aku ikut-ikutan yang buruk. Pertanyaan yang ketiga, kalau kamu jadi korban bullying, kamu bakal cerita ke siapa? Kalau aku jadi korban bullying, paling aku bakalan cerita dulu ke orang tua karena dari orang tua itu bakalan kasih kita arahan. Nah yang kedua, aku bakal cerita sama guru BK kalau nggak wali kelas biar lebih diproses dari kasus tersebut. Stop kenakalan, mulai perubahan, pilih pergaulan, bangun tujuan, raih masa depan.